Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku sekalian dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat, video kali ini kita sambil santai ngerokok, karena bahasan kali ini bagi kita para suami adalah bahasan yang menyenangkan, bahkan bagi setiap pria yang ingin menikah. Ini bahasan ini sangat ya keren lah, jadi seneng. Bahwasanya setiap kita itu ketika mendapatkan ya bahasanya seorang istri, nah ketika istri kita itu bersikap ya, berperilaku itu selalu menyenangkan kita. Nah, pokoknya bahasanya membuat kita seneng. Apapun keadaannya, mau lagi banyak duit atau lagi duitnya dikit, pokoknya seneng aja. Pokoknya walaupun kita banyak masalah itu nggak ada masalah. Pokoknya kita kehibur aja. Nah ini ketika kita miliki istri-istri yang begini, inilah istri yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW bahwa inilah adalah sebaik-baiknya istri. Karena sebaik-baiknya istri kata Rasulullah adalah istri yang selalu membuat suaminya senang. Pokoknya bikin senang. Pokoknya nggak ada keluh kesah yang dia utarakan kepada suaminya. Pokoknya nggak ada yang membuat istri kita, diri kita itu sebagai seorang suami itu merasa bagaimana, nggak ada. Coba ini lihat, coba kita para suami lihat istri-istri kita coba. Nah kalau istri kita memang seperti itu sesuai dengan apa yang diisyaratkan Rasulullah, maka beruntung betul kita ini. Pokoknya bikin seneng. Jadi yang nggak pernah bikin kita ruwet, nggak pernah bikin kita gelisah, nggak pernah bikin merasa kita takut. Jadi nyaman. Seperti Rasulullah kepada Siti Khadijah, ya seneng nyaman dalam keadaan apapun. Capek, hilang capeknya. Lelah, hilang lelahnya. Pusing, hilang pusingnya. Punya beban banyak, hilang bebannya ketika bersandar kepada istrinya, ketika bertemu dengan istrinya. Jangan sampai kalau kita misalkan banyak masalah, ketemu istri tambah masalah lagi, wah ini ribet urusannya ini. Nah jadi kita lihat coba, dan kita berharap ya semuanya, kita para suami berharap kita miliki istri-istri yang memang menyenangkan kita. Jadi dia nggak berkeluh kesah, walaupun dia punya beban ya nggak ditunjukin. Kalau sekarang kan orang kan banyak ya di medsos ya, ini setan gepeng namanya, ini yang kita pakai, yang saya pakai ini setan gepeng. Tapi ulama bilang handphone ini kayak pisau, tergantung pemanfaatannya. Kalau dimanfaatkan bagus jadi bagus, kalau manfaatannya jelek ya jadi jelek. Ini handphone ini. Nah kalau seandainya istri kita itu luar biasa, maka dia menggunakan handphone dengan bijaksana, walaupun punya handphone ya, karena rata-rata punya handphone. Jadi bijaksana dia tidak mengumbar dari segala keresahan hatinya, keadaan rumah tangganya. Dia menjaga itu privasi dia dengan Allah itu. Itu kehebatan seorang istri yang soleha itu. Karena kalau kebanyakan sekarang ini kan ngumbar, ya ada apa aja diumbar, jadi semua orang tahu ada apa aja diumbar, orang pada tahu di medsos. Akhirnya dia merusak diri dia sendiri. Dia berharap orang bakal kasihan, belum tentu, orang juga banyak masalah. Boro-boro mau kasihan, boro-boro mau ngasih solusi, orang aja kebingungan lagi nyari solusi. Boro-boro mau ngebantu, orang aja butuh bantuan. Kan gitu. Kadang kita suka salah kaprah menilai ini para perempuan ini. Makanya mudah-mudahan istri-istri kita nih ya berharap menjadi istri yang terbaik lah, sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah, selalu menyenangkan suami, tidak membuat masalah ya. Artinya yang membuat rumah tangga nggak bagus, segala hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga ya dia simpen. Ya, dia simpen. Itu kan diantara kehebatan perempuan tuh bisa menyimpan itu. Menyimpan perasaan yang kurang bagus. Ya pokoknya ketika dia bertujuan menjaga
suaminya dia menjaga daripada rasa pusing suaminya, ini luar biasa ini. Walaupun dia nggak ahli ibadah, pasti masuk surga ketika dia mati tadi, dan banyak pahala yang bakal dia dapetin. Tapi walaupun dia ahli ibadah, ketika dia tidak menyenangkan suaminya, ketika dia merasa lebih pintar, merasa lebih hebat daripada suaminya, dia merasa bisa lah tanpa suaminya, merasa kuat tanpa suaminya, ini walaupun ahli ibadah pasti bakal neraka. Karena sombong, yang begini sombong, dan Rasulullah nggak suka itu. Jadi peranan seorang istri ini dalam rumah tangga begitu luar biasa, mentalitas dia itu sungguh luar biasa. Jadi kalau seandainya istri kita sudah membuat kita senang, membuat kita bahagia, itu alamat bahwa rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah. Walaupun secara materi mungkin kekurangan, secara ini mungkin finansial sedikit, tetapi dengan hal itu merupakan anugerah. Karena barokah itu kan berkaitan dengan ibadah, bukan materi ya. Karena materinya kan kita tinggalin. Ya kita meninggal, kita mati nanti semua akan sirna. Ya kita akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Nah, jadi bagi para suami bersyukurlah ketika istri kita udah menjadi orang-orang, sosok-sosok yang menyenangkan kita apapun keadaannya, dan berjuang membuat kita bahagia dengan segala apa yang dilakukannya, dan tidak membuat susah. Dan kita doain juga istri-istri kita yang mungkin belum bisa memberikan itu, yang mungkin belum paham tentang arti tanggung jawab kewajiban istri kepada suami. Ini kita doain biar mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena istri yang diisyaratkan oleh Rasulullah, dia tidak menuntut, tapi dia menjalankan kewajibannya. Jadi dia fokus menjalankan, tidak menuntut. Jadi bahasanya penuntutan ini nggak ada. Jadi dia hanya menjalankan. Begitu. Jadi prinsipnya itu menjalankan. Dan nanti haknya dia itu akan dilaksanakan oleh sang suami, yaitu kewajiban seorang suami kepada seorang istri yang merupakan itu hak seorang istri. Tapi jangan terkecoh istri-istri. Jadi jangan karena punya hak akan menuntut haknya ini. Nah ini berbahaya. Akhirnya merusak suasana. Jadi apapun keadaannya, tetaplah jadi sosok-sosok istri yang bisa menyenangkan suami. Ketika kalian para istri ingin menjadi sosok yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, yaitu istri-istri yang terbaik. Dan sebaik-baiknya perempuan, sebaik-baiknya istri adalah yang seperti ini, yang selalu menyenangkan hati suaminya. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.